Oke, sekarang sudah pukul 19.40 dan saya juga mohon izin untuk merecord Zoom webinar ini kepada teman-teman sekalian. Jadi sekarang peserta yang sudah terkumpul juga sebanyak 30 orang, sudah lumayan banyak, jadi kita akan mulai sebentar lagi ya. Oke, kita akan mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua, Etudian dan juga Mas Bagus Handoko. Terima kasih sudah bergabung di webinar malam hari ini bersama Etud. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Zulfa Hirunisa. Di sini saya bertindak sebagai moderator di webinar malam hari ini, dan saya juga di tim Etud sebagai admin, salah satu admin. Dan mungkin di sini ada teman-teman juga yang baru kenal tentang Etud, mengenai Etud itu apa. Jadi saya akan sedikit menjelaskan mengenai Etud. Jadi Etud ini adalah salah satu konsultan pendidikan untuk teman-teman yang mau melanjutkan studi ke luar negeri. Di sini dari tim Etud sendiri, beberapa di antaranya adalah alumni dari kampus luar negeri, salah satunya adalah Swedia. Dan di sini kami berkeyakinan bahwa teman-teman semua yang memiliki rencana untuk kuliah ke luar negeri sangat mungkin untuk melanjutkan rencananya, ditambah dengan berbagai kesempatan yang ada, adanya beasiswa baik itu full cover atau parsial yang bisa teman-teman daftar. Dan di Etud sendiri kita memiliki beberapa channel sosial media yang mana teman-teman bisa mendapatkan beberapa informasi terkait kampus tujuan, beberapa tips, dan juga hal-hal lainnya yang bisa membantu teman-teman untuk mendaftar ke kampus dan juga beasiswa di luar negeri. Jadi ada beberapa channel sosial media yang teman-teman bisa ikuti, salah satunya adalah Instagram, lalu ada Twitter, LinkedIn, Facebook, dan teman-teman juga bisa bergabung bersama beberapa etudian lainnya di komunitas di Telegram. Kami ada channel studi di Swedia dan juga Jerman. Lalu di Etud ini ngapain sih teman-teman selain bisa bergabung dengan komunitas digitalnya Etud di Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, teman-teman juga bisa mengikuti berbagai program yang ditawarkan sama tim Etud nih. Ada beberapa di antaranya mentorship program yang tahun lalu dan tahun ini sudah dibuka untuk tujuan studi ke Swedia dan juga ke Australia. Langsung dipandu dengan alumni dari kampus-kampus di Swedia dan juga Australia. Lalu ada juga drop-in consultation, di mana teman-teman yang masih galau ada di tahap manapun, apakah sudah menentukan kampus atau baru mau mulai cari-cari kampus dan negara, bisa ikutin drop-in consultation dari Etud secara gratis. Lalu seperti malam hari ini, Etud juga sering mengadakan webinar dan juga workshop. Lalu ada proofreading service untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan CV dan beberapa esai seperti motivation letter dan lainnya. Lalu setiap minggunya kami mengadakan juga IELTS tryout secara online. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah bergabung sama Etud cukup lama, juga mungkin sempat ikutan virtual tours ke beberapa kota di Swedia. Nah, pada malam hari ini juga secara gratis Etud akan mengadakan webinar, dan sekarang pembicaranya juga sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi sebelum webinarnya, sebelum webinarnya dimulai, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Bagus atas waktunya. Sekarang Mas Bagus juga posisinya ada di Filipina ya Mas ya. Dan saya akan mencoba membacakan CV dari Mas Bagus. Jadi Mas Bagus Handoko ini sekarang sedang menjadi Executive Board Assistant di Asian Development Bank,
Dan sebelumnya Mas Bagus sudah menyelesaikan bachelor degree-nya dari International Relations di Universitas Gadjah Mada di tahun 2010, lalu lanjut ke masternya di Public Policy and Management University of Melbourne di 2018. Dan juga Mas Bagus adalah awardee dari AS atau Australian Awards Scholarship. Mas Bagus juga pernah enrolled di English Language Institute from Syracuse University New York di 2009, juga Fiscal Policy Course dari International Monetary Fund Singapura di 2017. Jadi selain mendapatkan beasiswa AS, Mas Bagus juga sekarang sudah berada di jenjang profesional dari bidangnya. Dan sebelum webinarnya dimulai, ada sedikit titipan dari Etude. Jadi sekarang memang masih suasana Lebaran H+3, jadi kami dari tim Etude juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman Etudian semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama komunitas Etude, dan mohon maaf lahir batin dari kami tim Etude kepada teman-teman semuanya. Semoga untuk kedepannya kita terus bareng dan bisa ketemu di Ramadan berikutnya. Jadi sekilas info. Oke, mungkin sekarang saya kembali lagi ke pembicara kita, Mas Bagus. Kepada Mas Bagus. Oke. Jadi Mas Bagus sepertinya sempat keluar. Oke. Tes. Oke. Mas Bagus, apakah suara saya terdengar? Halo, ya. Sorry, tadi ternyata tiba-tiba koneksi ini terputus. Oke. Yep. Ya, kalau sekarang lancar ya, Mas. Suaranya jelas sih. Insya Allah aman. Oke. Ya, jadi waktu dan tempatnya dipersilahkan, Mas Bagus, kalau mau dimulai. Halo teman-teman Etudian, selamat malam. Mohon maaf tadi koneksinya agak terputus. Kebetulan posisi saya sekarang tidak di Indonesia, tetapi ada di Filipina, Manila. Dan kalau sedikit gambaran aja, untuk koneksi internet di Filipina itu memang terkenal tidak terlalu bagus, meskipun mungkin kalau bandingannya sama-sama 60 Mbps gitu, di Jakarta mungkin agak lebih stabil, tapi kalau di Filipina itu banyak sekali gangguannya gitu, karena faktor infrastruktur dan segala macam di sini. Oke, langsung aja. Jadi nama saya Bagus Handoko. Mungkin tadi Sarah udah memperkenalkan saya. Kebetulan sekarang saya bekerja di Asian Development Bank sebagai Executive Board Assistant. Enggak dong. Dan hari ini terima kasih untuk Etude karena telah mengundang saya untuk sharing terkait bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan scholarship Australian Awards gitu. Dan kedepannya mungkin sesi ini saya pengen diskusi aja sama teman-teman, jadi nggak usah terlalu serius atau mungkin tidak satu arah, seperti itu ya nantinya. Oke, langsung aja. Saya akan share terkait presentasi saya. Kira-kira seperti apa sih Australia Award Scholarship dan apa aja yang perlu kita perhatikan agar aplikasi kita bisa diterima dan akhirnya kita bisa lolos sebagai awardee. Oke. Oke, ada yang nggak bisa lihat share screen saya? Atau bisa lihat semuanya? Di saya jelas, Mas. Jelas ya, oke. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi saya buat presentasi hari ini tuh tentang Australia Award Scholarship One Step Closer. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, secara pandangan saya ya, kalau apply suatu beasiswa itu sebenarnya tidak ada kata final, karena kita akan selalu review lagi, terus kembali ke titik awal, terus mempersiapkan lagi, dan pada akhirnya apakah nanti diterima atau tidak, itu sebenarnya hasil dari semua kerja keras, tapi sebenarnya proses itunya akan membuat kita one step closer kepada tujuan kita, seperti itu. Oke, hari ini kita akan diskusi terkait 4 hal. Saya akan bagi presentasi saya jadi 4 sesi.
satu pertama bangun fondasi dulu nih ketika kita akan apply suatu scholarship. Ini yang saya lakukan. Fondasinya apa dulu dalam mengejar jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah kita akan bahas tentunya terkait Australia Award Scholarship. Terus pada sesi ketiga kita akan bahas terkait dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap prioritas dari lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa. Karena pada kenyataannya pandemi ini ternyata merubah seluruh prioritas dari para pemberi beasiswa, tidak hanya Australia Award Scholarship. Yang terakhir tentunya adalah terkait bagaimana caranya kita membuat suatu aplikasi atau lamaran untuk beasiswa Australia Award Scholarship. Oke. Nah, dari building foundation ini sebenarnya kalau dari saya waktu itu ketika mau apply suatu scholarship sebenarnya satu pertanyaan adalah why? Kenapa saya perlu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Karena alasannya kan jadi banyak macamnya dan itu tidak bisa satu alasan, tapi harus ada satu alasan yang terkuat gitu, yang bisa mendorong kita untuk benar-benar maju dan membuat aplikasi. Karena membuat aplikasi itu jujur aja kalau hanya setengah-setengah rugi waktu, rugi biaya, dan emosi yang terkuras juga akan banyak juga gitu. Dan kalian harus benar-benar fokus untuk mempersiapkannya. Jadi penting banget untuk sebelum apply itu tentukan dulu tujuan dasarnya apa. Apakah karena biar keren, tren, atau karena hype bahwa gue ini udah S2 nih, apply, terus dapat beasiswa di luar negeri, pasti gue keren ya jadi orang yang benar-benar bisa dihargai di antara teman-teman gue yang lain lah. Atau kalau dari sisi level kerjaan, untuk kenaikan pangkat kah, atau mungkin jenjang karir yang lebih bagus, yang eventually akan berpengaruh pada gaji kalian. Atau yang ketiga memang alasan idealisme. Intinya adalah ya apply untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi agar lebih bermanfaat bagi negara misalnya, atau lebih bermanfaat bagi orang banyak. Tapi intinya dari ketiga alasan ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar-benar buruk, atau tidak ada yang benar-benar baik. Kalian harus mengemasnya ketiga itu, karena bagaimanapun juga satu aplikasi beasiswa itu dinilai bukan karena kalian jadi person yang punya kekuatan super. Kalau saya lihat dari pengalaman ya beberapa kali, kebetulan Australia Awards ini bukan aplikasi beasiswa yang pertama kali saya ikuti. Sebelumnya waktu saya kuliah, saya pernah juga dapat beasiswa ke Amerika di Syracuse University New York. Dan polanya sama, prosesnya sama, dan ada benang merah di antara keduanya. Gitu. Bahwa pemberi beasiswa atau penerima dari aplikasi kalian itu ingin melihat teman-teman itu sebagai human, sebagai manusia. Ada titik kekuatannya, ada titik kelemahannya, ada sisi hura-huranya, ada sisi seriusnya juga. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian sangat serius sekali di aplikasi, tapi lupa ketika nanti di depan wawancara, kalian lupa menampilkan sisi humanisme kalian. Jadi nanti takutnya orang-orang akan melihat, ini orang high achiever doang nih, nggak punya alasan untuk bisa bermanfaat bagi sesamanya. Seperti itu. Jangan sampai. Oke, terus terkait Australia Award Scholarship. Sebelum apply itu gimana sih? Kenapa tiba-tiba kalian milih Australia Award Scholarship? Entah itu scholarship ini jadi pilihan utama kalian atau tidak, penting banget untuk tahu tentang sejarahnya. Jangan sampai lupa. Apply aplikasi manapun gitu. Mau Fulbright, yang dari Jerman DAAD, atau beasiswa Rusia, atau Stunet, yang ada di Belanda, kalian harus tahu sejarahnya seperti apa. Kenapa? Karena ibarat jodoh, kalau nggak kenal, gimana kalian mau jadi, kan? Seperti itu. Maksudnya, kalau nggak kenal Australia Award Scholarship itu, kalian nanti tidak tahu sebenarnya yang dimauin sama Australia Award Scholarship ini apa sih.
Dari mulai sejarahnya, karena kebetulan memang Australia Award ini sudah memberikan beasiswa itu kepada Indonesia sejak tahun 53, bayangin coba. Tahun 53 itu, bandingannya adalah bapak saya baru berumur 2 tahun, baru belajar bicara. Sementara saya dapat itu tahun 2018. Seperti itu kan. Jadi itu udah lama banget dan perkembangannya sudah banyak. Prioritasnya, sejarahnya, tujuannya akan selalu diperbaharui. Dan kita harus tahu. Tapi ada satu benang merahnya bahwa Australia Award Scholarship ini dulunya adalah bernama Australian Development Scholarship. Kenapa ada kata development-nya? Karena memang mereka percaya bahwa pendidikan ini adalah eskalator bagi masa depan manusia, terutama untuk negara-negara berkembang. Cuman kemudian menjadi Australia Award Scholarship karena kalau dilihat dari yang saya tahu ya, karena kemudian Indonesia ini dari sisi development-nya udah cukup mantap dan mereka ingin bahwa yang bisa masuk dan dikasih oleh beasiswa ini adalah teman-teman yang benar-benar prominent, punya kapabilitas, dan punya tujuan ke depannya pasca mendapat beasiswa. Artinya adalah bisa memberikan kontribusi ke Indonesia dan hubungan Australia secara keseluruhan. Gitu. Nah, itu ngaruh juga ke story behind story-nya. Jadi, tadi udah tahu sejarahnya nih. Sejak tahun 53 udah ada tujuannya untuk membantu negara-negara berkembang, meraih pendidikan yang lebih baik. Tapi story behind story-nya sebenarnya apa? Bahwa Australia Award Scholarship atau scholarship manapun yang dikasih oleh pemerintah dari luar negeri itu selalu jadi bagian yang integral dari strategi diplomasi seperti itu. Jadi intinya selain diharapkan kalian bisa dapat pendidikan yang lebih bagus atau pengalaman yang luar biasa nanti di luar dari sisi knowledge, tapi di sisi lain juga bisa membantu memperkuat hubungan diplomasi antar kedua negara. Itu yang sebenarnya salah satu bagian penting. Cuman ini yang jarang disinggung ketika kita mendapatkan scholarship seperti itu. Intinya ya pokoknya gue dapat, gue sekolah gitu. Tapi sebenarnya ada tanggung jawab sosial dan moral di situ. Seperti itu. Nah, yang ketiga, harus tahu nih program-program AS apa aja. Jangan sampai kalian salah apply. Karena sebenarnya ada dua dari program Australia Awards itu. Satu, long term, dan yang kedua adalah short term awards. Long term awards ini adalah program-program seperti master dan PhD. Intinya untuk higher education ya. Sebenarnya untuk short term awards itu banyak banget macamnya. Mulai dari terkait penguatan perempuan, itu ada short course-nya juga. Kalau nggak salah sekitar 3 minggu atau 1 bulan. Jadi waktu saya di Melbourne, saya ketemu beberapa teman yang ternyata juga lolos mengikuti short course. Seperti itu. Tadi terkait short course tentang penguatan perempuan atau feminisme. Ada juga yang terkait UMKM dan lain-lain, atau terkait climate change atau government policy. Seperti itu. Dan biasanya ini menyasar untuk teman-teman yang berada di daerah atau berkecimpung di NGO. Seperti itu. Tapi bukan berarti long term awards ini juga tidak berlaku bagi teman-teman di daerah atau teman-teman yang bekerja di NGO. Karena banyak ternyata yang jadi awardee dari program master maupun PhD itu ada yang bekerja di pemerintahan, private sector maupun di NGO. Gitu. Terus terkait COVID-19 impact. Nah, jadi akibat COVID-19 ini sebenarnya ada pergeseran di seluruh prioritas program development. Jadi kalau kalian cek ke website-nya itu di Australian Award secara gamblang menjelaskan bahwa prioritas tahun ini berkaitan dengan COVID-19 itu ditujukan bagi bagaimana bisa menghandle COVID-19 ini ke depannya. Kasarnya seperti itu. Jadi program-programnya nanti yang bisa di-apply itu harus punya benang merah atau align dengan prioritas
dari Australia Award Scholarship. Salah satunya adalah bagaimana caranya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi. Karena ini penting banget, karena kan habis pandemi negara-negara banyak yang krisis, terus struktur ekonomi berubah dan lain-lain. Jadinya seluruh prioritasnya itu difokuskan ke situ. Misalnya dari international studies, hubungan atau katakanlah ilmu HI itu berkaitan dengan sekuritisasi terkait pandemi dan kesehatan. Isunya seperti itu. Jadi isu kesehatan ini jadi sangat penting. Untuk yang mau ngambil ekonomi atau public policy diarahkan ke bagaimana penanganan terkait pandemi dan natural disaster. Karena sebenarnya COVID-19 ini kemudian sama beberapa lembaga juga dikategorikan sebagai part of natural disaster. Karena kan ini bagian dari kejadian alam sebenarnya. Kita nggak tahu ya. Seperti itu. Terus ya tadi akibat COVID-19, terus kita harus ketahui prioritas beasiswanya. Jadi mungkin ada beberapa yang mungkin Stunet saya nggak tahu, mungkin apakah fokus COVID-19 ini mempengaruhi prioritas mereka atau tidak, tapi perlu untuk dicek, karena nantinya ini akan mempengaruhi dari pembuatan essay kalian dan tujuannya nanti, sama program-program pendidikan yang kalian pilih. Yang ketiga, tentu cari universitas mana yang kiranya punya program yang sejalan dengan prioritas beasiswa. Karena kalian mungkin punya cita-cita untuk kuliah di satu universitas tertentu ya. Kalau misalnya di Australia itu pilihannya banyak sih. Mungkin ada di Australian National University, ada di UniMelb, Queensland, Adelaide, dan lain-lain. Atau di Monash. Cuman lihat lagi, dari tujuan kalian, dari fondasi tujuan kalian belajar, sama tujuan dari jenjang karirnya, sama tujuan dari, pokoknya segala sesuatunya harus dikaitkan satu sama lain. Terus universitas yang kalian pilih itu ada nggak sih programnya? Jangan sampai itu nggak ada gitu. Jangan sampai kalian mikirnya tentang yang IT, pengen caranya gimana early warning sistemnya yang berbasis digital teknologi ini bisa menolong terkait pandemi. Terus milihnya ternyata mungkin for example di Monash University. Ternyata di Monash University tidak ada yang fokus ke situ gitu. IT-nya mungkin beda ke tempat lain, malah lebih condong ke e-commerce. Ya bisa sih dikaitkan, tapi kalian harus membangunnya itu lebih dalam lagi kalau ke situ. Gitu. Terus terkait aplikasi, ada banyak proses ya. Ini yang paling kompleks dan paling bikin capek sih. Waktu itu saya bikin aplikasi itu bisa makan waktu mungkin sebulan ya, karena disambi kerja, disambi yang lain gitu juga. Dan kebetulan waktu itu saya juga mau nikah, jadi persiapan nikah repot banget, terus nyiapin beasiswa. Alhamdulillah dapat dua-duanya gitu. Yang pertama harus dilakukan adalah baca. Baca semua persyaratan, baca semua ketentuan yang ada, dan juga baca apa aja yang ada di website ataupun buku panduannya, karena itu penting banget. Pintu pertama dari kelolosan tahap administrasi adalah bagaimana kita bisa menyerap seluruh informasi yang disediakan di website. Gitu. Jangan sampai kemudian sudah disiapkan jauh-jauh ternyata ada yang kurang. Jadi kalian nanti jadinya udah waktunya mepet, terus stres, galau dan lain-lain, gitu kan. Terus yang kedua, tentunya siapin berkas seluruh administrasi ya, jauh-jauh hari, karena kan mungkin legalisir daftar nilai kalian, terus minta surat rekomendasi, persiapan nilai TOEFL dan IELTS, itu kan makan waktu dan makan pikiran juga gitu. Jadi kalian harus spare waktu yang cukup gitu, dan benar-benar dibagi waktunya. Jangan sampai kalian cuma fokus di beasiswa, terus urusan lainnya jadi kalian tidak diurus gitu atau terbengkalai. Itu kan nggak asik juga jadinya gitu. Terus yang ketiga terkait essay, tidak ada essay yang sekali jadi, percaya banget deh. Tidak ada essay yang sekali jadi. Kalau kemudian kalian bikin essay terus sekali jadi, cek lagi. Bisa jadi dari sisi grammar ada yang masih error atau typo, atau yang ketiga setelah dibaca kok gini ya.
kok nggak masuk ya? Gitu. Jadi harus di-review lagi, di-review lagi, dan di-review lagi. Tapi ingat, kalian juga punya time constraint ya. Ada batas waktu ketika membuat essay itu. Dan juga ada deadline kapan kalian harus kirim essay itu yang bersama dengan aplikasi yang lain gitu kan. Bersama dokumen yang lain. Jadi kalian harus mencoba menyempurnakannya, tapi ingat, essay ini bukan magnum opus gitu. Sama kayak waktu bikin skripsi. Prinsipnya adalah skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai, bukan skripsi yang sempurna gitu kan. Pasti ada kekurangannya, tapi itu nanti akan ditutup dari hal-hal yang lain, dari elemen-elemen lain, mulai dari nilai TOEFL, nilai wawancara dan lain. Tapi selama itu convincing dan ada benang merahnya dengan hal-hal dari yang akan kalian tuju tadi, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianu oleh Australia Awards dan juga prioritas mereka, insya Allah nanti juga lolos gitu. Gitu. Dan yang keempat adalah terkait surat rekomendasi. Ini yang paling penting ya. Saya punya 3 strategi terkait surat rekomendasi. Entah untuk Australia Awards, entah untuk pekerjaan, atau entah untuk aplikasi yang lain lah, semuanya gitu. 1, kalau terkait Australia, minta dari seseorang yang pernah berhubungan dengan program-program Australia gitu. Misalnya dosen kalian juga alumni Australia Award Scholarship lah, diminta aja gitu. Karena paling tidak dari Australia Award tuh tahu lah, oh ini ada orang alumni ngasih rekomendasi untuk jadi alumni selanjutnya. Itu akan jadi nilai tambah, meskipun tidak menjamin kalian 100% akan lolos. Gitu. Atau dosen yang tidak sekolah di Australia, tapi pernah berhubungan langsung dengan pemerintah Australia. Gitu. Jadi orang ini akan percaya dengan rekomendasi dari orang yang dikenalkan sebenarnya. Gitu. Ibaratnya kayak saya punya teman saya merekomendasiin kalian itu untuk kerja sama saya. Saya nggak kenal kalian, tapi saya kenal orang yang ini gitu, teman saya ini gitu. Jadi ya it's okay gitu. Yang kedua itu minta dari seseorang yang tahu betul kemampuan teman-teman gitu, baik secara profesional maupun akademik. Intinya gini, surat rekomendasi itu kan memang terkait capability kalian ya, nilai plusnya lah. Tapi kalau misalnya bisa dapat surat rekomendasi yang personal, jadi dari sisi kemampuannya ada, sisi positifnya, kemudian orang itu bisa bilang bahwa ya saya tahu misalnya Bagus Handoko ini masih muda, di tempat kerja masih baru dan lain-lain, tapi berdasarkan pengalaman saya bekerja dengan dia, ada hal-hal yang patut untuk diperhatikan, ini. Karena orang itu benar-benar tahu gitu, apa yang saya udah saya lakukan, plus minusnya saya apa aja. Itu jadi lebih enak dibaca sama para profesor atau yang dari para juri yang sedang duduk sebagai penilai di Australia Award gitu, ataupun di beasiswa yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang seperti itu, tahu kemampuan profesional kalian dan akademik kalian, minta aja langsung gitu, karena orang ini yang paling tahu kalian kan. Jadi bisa nulis rekomendasinya benar-benar ngalir gitu. Yang ketiga tentu prominent person gitu kan, misalnya dari ya siapa aja lah, mungkin Pak Rektor, atau kalau misalnya kalian udah pernah kerja terus jadi staf khusus atau apa gitu, dari menterinya, atau yang kerja jadi jurnalistik, kepala redaksinya, yang ternyata kepala redaksinya ini ternyata orang yang sangat dikenal di publik, minta aja nggak apa-apa gitu. Jadi ini juga jadi salah satu yang memberikan kans kalian untuk diterima di beasiswa itu jadi lebih besar, seperti itu. Nah, ini balik lagi ke terkait IC ya tadi. Terkait IC tadi kan saya bilang nggak ada IC yang langsung jadi itu. Review ini jadi bagian penting. Jadi satu, review lagi tujuan teman-teman belajar itu apa? Apakah passion atau tujuan jangka panjang atau idealisme? Ketiganya itu harus dirangkum sedemikian rupa dan harus ada benang merahnya. Nggak terlalu harus jadi Superman atau nggak terlalu plan sebagai orang yang sangat sederhana dan kemudian kalian terkesan tidak punya apa-apa dan tidak punya tujuan, jangan juga. Intinya gimana kalian bisa meyakinkan para juri nanti. Nah, untuk merangkum ketiganya ini sebenarnya penting buat yang fresh graduate, karena sebenarnya
sebagian besar pemberi beasiswa yang berdasarkan funding dari pemerintah itu mensyaratkan bahwa si penerima beasiswa paling enggak biasanya 2 tahun sudah berkarir secara profesional gitu. Kenapa? Karena dilihat orang ini sudah memberikan kontribusi ketika apply beasiswa, ini saatnya kami memberikan penghargaan bagi kontribusi kalian di masyarakat dengan memberikan beasiswa seperti itu. Atau paling tidak setelah bekerja, orang ini tahu nih apa yang akan dicapai ketika sekolah nanti. Mungkin dia merasa ada kekurangan di kemampuan analisis di bidang A, dan dia pengen pursue di situ untuk menutupi kekurangannya seperti itu. Ya, penting juga. Tapi bagaimana yang baru fresh graduate, terus tiba-tiba pengen langsung master? Ya nggak masalah juga. Beberapa teman saya itu ada yang fresh grade, langsung ikut program Australia Awards, terus diterima gitu. Ya mungkin salah satu mungkin karena IP mereka juga cukup tinggi ya. Tapi saya yakin terkait IP, IPK, tapi ada hal lain yaitu terkait bagaimana membuat essay yang bagus, yang bisa benar-benar convincing gitu. Yang kedua itu mengapa harus Australia dan mengapa harus Universitas X. Kalian harus menjelaskan itu gitu kan. Jangan sampai karena kayaknya di Melbourne tempatnya enak gitu. Bisa kerja, terus banyak hiburan gitu kan. Tempatnya banyak banget, sering banget buat syuting film, terus pemeran Dylan sekolah di sana, jangan juga gitu. Terus atau hal-hal lain yang sebenarnya tidak substansial dan nggak berkaitan langsung dengan tujuan kalian belajar dan atau tujuan dari Australia Awards itulah. Jangan seperti itu. Terus yang ketiga, bagi yang udah kerja, kaitkan tujuan belajar dengan peran yang di kantor, rencana karir, dan manfaat bagi masyarakat. Seringkali beberapa teman yang mau apply itu kirim essay ke saya, Mas, tolong dong di review, bantuin kira-kira ini udah bagus atau belum gitu. Udah convincing atau belum ya, atau udah mencakup hal-hal yang diminta sama Australian Awards, kira-kira udah belum ya. Lupa bahwa peran kalian di kantor itu seperti apa gitu. Saya tahu beberapa teman-teman itu ada yang baru masuk kerja, terus masih di level yang katakanlah di level bawah, belum dikasih jabatan yang dengan tanggung jawab yang besar. It's okay, nggak masalah gitu. Yang penting kalian bisa jelaskan, saya memang baru, tapi dalam hal selama 2 tahun karir, saya sudah melakukan ABCD. ABCD ini penting karena apa? Kalau saya tidak ikut kontribusi atau tidak ikut dalam bagian ini, kira-kira dampaknya seperti apa? Gitu. Ada teman saya yang baru ikut, baru mungkin kurang dari 1 tahun karir, kemudian, Mas, aku merasa nggak pede ya, ternyata dengan apa yang aku kerjain. Aku nanya, kamu ngerjain apa aja? Aku ikut procurement terkait pengadaan infrastruktur Jawa Bali, Mas. Lah, itu penting loh. Itu bagian dari program nasional. Kalau itu kamu berkontribusi langsung dari negara kepada negara terkait grand design dari pembangunan Indonesia gitu. Jelasin dong. Program infrastruktur itu ke depannya dampaknya seperti apa buat Indonesia sendiri dari sisi ekonomi domestik, dari sisi Indonesia di 2045 nanti gitu kan. Ini kan infrastruktur jadi salah satu syarat nih. Indonesia jadi 5 besar ekonomi terbesar di dunia. Harus dijelasin ke situ, meskipun peran kamu sekecil apapun gitu. Orang pasti juri-juri di Australia Awards itu akan tetap menghargai kok. Karena mereka tahu juga, ya tujuan kalian dapat beasiswa kan sebenarnya untuk juga bisa dihargai lebih tinggi kan nantinya. Dan diberikan tanggung jawab lebih nanti. Perkara kalian tanggung jawab sekarang masih kecil, it's okay gitu kan. Seperti itu. Terus, nah, berkaitan dengan yang tadi yang peran di kantor, penting untuk memberitahu bahwa kontribusi kalian itu apa, peran kalian apa. Tapi nggak usah muluk-muluk, nggak usah yang langsung bla 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 gede banget. Terus kalian mau membangun dunia lah, bla 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 apa, yang kemudian kira-kira emang bener lu mau ngelakuin itu gitu. Karena yang saya dapatkan waktu saya wawancara Australia Award Scholarship adalah saya jelasin terkait kerjaan saya tentang ekonomi makro, program pemerintah Indonesia ke depan, bla bla bla. Pertanyaan dari profesor cuma simpel, oke, lu ngambil public policy ya.
Dan kebanyakan profesor yang akan wawancara kalian kan dari Australia dan sudah puluhan tahun di Indonesia dan tahu gitu loh. Kalian mau ngomong yang hal-hal yang positif, mereka tahu ada banyak hal negatif di Indonesia gitu. Tapi bukan berarti mereka akan menjatuhkan teman-teman gitu kan. Beliau cuma nanya gini, oke, lu ngomongin ekonomi makro, kebijakan fiskal, bla bla bla. Emang apa pentingnya sih buat nelayan di Maluku gitu? Kalau lu tiba-tiba lu turis ke sana terus ngomongin ekonomi makro, mereka juga you're not going to buy it, ya. They don't care. Just, gimana ya? Kamu bisa menjelaskan itu dan orang itu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu penting gitu. Jadi apa? Ini poin pentingnya ya, bahwa mereka pengen dari sudut pandang orang yang terkecil, bahkan itu kan human banget, bahwa lu master boleh tapi terlalu muluk-muluk dan kemudian lupa untuk bisa menjelaskan sesuatu ke masyarakat yang paling bawah pun tidak bisa. Kamu nggak tahu apa-apa. Itu kalau kata Einstein ya. Einstein, kalau kamu nggak bisa menjelaskan secara sederhana, kamu nggak tahu apa-apa gitu. Dan itu yang dipakai oleh profesor yang wawancara saya gitu. Kamu kalau nggak bisa menjelaskan ke orang nelayan di Maluku, ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi ngambil public policy yang sebenarnya ini buat masyarakat Indonesia juga gitu. Akhirnya saya jawab, ya, saya akan jawab bahwa subsidi terkait perikanan dan kemudian yang diterima nelayan kayak BBM, subsidi terkait fasilitas pembelian kail dan lain-lain, pakan pancing dan lain-lain, itu kan sebenarnya bagian dari anggaran belanja pemerintah yang berkaitan langsung dengan apa yang saya kerjakan sebagai analis dari bidang ekonomi makro gitu. Dan itu yang kemudian membawa saya ke Australia Award Scholarship. Dan kemudian saya profesor akhirnya oke. Kalau jawaban kamu itu saya juga setuju bahwa sebenarnya yang bagian dari terkecil pun pada dasarnya bagian dari yang sesuatu yang besar yang sedang kamu lakukan sekarang, meskipun mungkin terlihat tidak terhubung secara langsung. Ya, oke, saya setuju sama jawaban kamu seperti itu gitu kan. Jadi balik lagi, kalian nggak perlu muluk-muluk, tapi jangan terlalu plain dan jangan lupakan dari sisi masyarakat kecilnya gimana. Karena ingat, awal adanya AAS ini adalah ADS, Australia Development Scholarship. Kata development itu sangat penting sebenarnya, gitu kan. Terus yang terakhir, minta teman atau mungkin bos kalian atau dosen atau siapapun lah supervisor kalian untuk menilai essay kalian. Kalau paling nggak mau sebenarnya dari teman. Kalau teman kalian aja nggak paham apa yang kalian tulis, berarti kalian harus mengevaluasi dari essay kalian. Kalau misalnya bos kalian kemudian banyak pertanyaan dan mempertajam, terima aja, tapi juga jangan diterima mentah-mentah. Cobalah untuk mengcounter dari statement mereka gitu. Ini juga akan jadi latihan kalian nanti ketika bertemu dengan pewawancara nanti di tahap wawancara seperti itu. Jadi kalau kalian cuma yes, 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 I agree, ya poinnya apa gitu? Karena untuk jadi seorang mahasiswa di master program sebenarnya bukan jadi yes man, tapi sebenarnya cari teori yang penting untuk bisa memperkuat dari statement kalian gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada evaluasi kemudian essay kalian adalah sesuatu yang buruk atau sesuatu yang salah, belum tentu juga. Mungkin ada satu hal yang kurang kuat di beberapa faktor pendukungnya kayak gitu. Oke. Nah, ini ada yang terkait force major nih, berdasarkan pengalaman saya waktu apply. Jadi satu, harus ketahui emergency contact dari perwakilan pemberi beasiswa, baik dari Australia Award Scholarship-nya atau dari pihak kedutaan besar Australianya. Kenapa? Karena mudah-mudahan sih teman-teman juga nggak bakal ngalamin ini ya. Cuman pada waktu itu karena peminatnya meludak, kemudian begitu saya mau apply, masukin semua beasiswa, aplikasi, servernya down. Jadi banyak banget yang gagal dan ternyata memang nggak cuma saya, beberapa teman saya juga kayak, Gus lu bisa nggak? Kagak men, gila gue sampai tengah malam, sampai jam 2 pagi mulai lagi, nggak bisa, sampai deadline kelewat. Saya sampai telepon ke Australia waktu itu gitu loh.
karena di situ kan Australia Award Scholarship ada yang kontak ke Australia juga yang di bagian defense-nya itu. Saya sampai telepon ke sana, bela-belain kayak udahlah, rugi pulsa 200.000 it's okay. Saya cuma minta kalau udah kayak gini gimana, ternyata ada jaminan bahwa waktunya diperpanjang dan masalah server sedang diperbaiki. Ya, alhamdulillah kan seperti itu. Cuman kalau misalnya kita nggak punya kontak, masa cuma mau diem terus ngandalin teman, ya nggak bagus juga. Karena kan bedanya mahasiswa master sama S1 kan sebenarnya dari sisi keaktifan kan, critical thinking dan lain-lain. Kalau soal masalah beginian aja kita nggak gerak aktif gitu, gimana pas nanti ketika di kelas gitu. Yang terakhir, simpan draft essay ini sebagai backup, karena saya nggak tahu sistem yang sekarang, cuman pada waktu itu, waktu isi aplikasi itu benar-benar di websitenya, jadi saya nggak sempat untuk simpan itu di Microsoft Office gitu. Begitu saya udah capek lah, isi aja, isi, saya cek lagi, oh udah bener, terus copy paste lagi, langsung kirim, submit, udah, terus gue lupa nih disimpan. Kalau misalnya ada temen yang mau minta gitu, atau saya mau pakai buat beasiswa lain, in case saya nggak keterima, gimana ya? Mulai dari awal dong kalau kayak gitu. Kayak gitu. Jadi backup itu penting. Atau mungkin tiba-tiba pas kalian isi, tadi server down, tulisan kalian tiba-tiba hilang juga, kalian masih ada backupnya di Microsoft Office kan. Jadi tinggal di copy paste lagi gitu. Jadi nggak makan waktu juga. Seperti itu. Nah, oke. Itu presentasi dari saya. Nah, salah satu saya pengen share kenapa saya ngajuin beasiswa S2 itu karena dua kata ini sebenarnya. Karena saya punya pertanyaan gitu. Untuk kalimat yang pertama itu karena kalau saya nggak bisa membangun suatu pertanyaan, berarti saya nggak bisa berpikir secara organized, dong. Saya nggak tahu saya mau ngapain, dan saya tidak menemukan sesuatu hal yang salah dalam pernyataan itu, gitu. Atau hal yang perlu diperbaiki, atau hal yang perlu dikulik lagi di dalam perkataan itu. Makanya saya perlu ngambil master lagi, karena saya merasa diri saya ada yang kurang, dan begitu saya mau menganalisis sesuatu, saya nggak menemukan tools yang tepat gitu, karena saya nggak tahu teorinya gitu kan. Akhirnya saya memutuskan, oke, saya mesti sekolah lagi, saya mesti ketemu profesor yang lebih oke lagi untuk bisa challenge saya dan kemudian bisa diskusi lagi sama saya. Nah, itu kemudian berpengaruh pada kalimat yang kedua. The best way to get a better answer is start asking a better question, gitu kan. Karena mungkin saya punya pertanyaan, tapi mungkin pertanyaan itu tidak cukup mengcapture suatu masalah. Saya kemudian berangkat S2, ketemu banyak teman, ketemu profesor yang kemudian men-challenge. Kan sering banget kita ngobrol ya, kalau menurut gue begini loh, menurut lo gimana? Lihat teman kalian terus jawab, kalau menurut gue sih kayak masalahnya bukan dari situ deh, tapi sebenarnya dari sini. Nah, itu yang akan kalian temukan di S2 nanti. Karena itu diskusi terus kelasnya nanti kan. Menurut gue nggak di situ deh. Terus kemarin, oh iya ya, kalau dari sudut pandang ini mungkin gue bisa nemu jawaban yang lain gitu kan. A better question gitu, a deeper question will lead to a deeper understanding, seperti itu. Gitu ya. Oke? Nah, itu presentasi dari saya. Thank you. Oke, kira-kira ada pertanyaan? ada banyak Mas. Ya, jadi terima kasih banyak buat sharingnya. Menarik sekali, banyak banget tuh ngebuka sudut pandang baru, dan pasti teman-teman etudian di sini juga pada setuju. Sebelum mulai ke Q&A session, saya izin untuk resume materinya tadi ya Mas ya. Jadi tadi udah banyak banget sharing dari Mas Bagus terkait apa itu AS, dan juga sharing pengalaman dalam apply AS-nya itu sendiri. Juga ada beberapa saran dan juga tips. Nah, di sini saya akan coba resume lagi tentang Australia Award Scholarship Application 101 versi Mas Bagus Handoko. Jadi yang pertama, teman-teman di sini harus pelajari dulu sejarah, tujuan, dan sasaran pemberi beasiswanya.
Jadi teman-teman di sini jangan lupa untuk baca semua informasi yang memang ada dari website AS-nya. Baca semua requirements-nya dengan detail, lalu dicek juga development program dari Australia Awards ini fokus dan tujuannya apa. Jadi kalau teman-teman buka langsung di websitenya australiaawards.indonesia.org, teman-teman bisa lihat di sini kalau ada keterkaitan juga sama pandemi sekarang. Jadi tujuan atau prioritasnya sekarang ada ke topik yang di bawah COVID-19 Development Response Plan. Ada dari bidang health security, stability, and economic recovery, yang mana priority fields of study-nya juga teman-teman bisa lihat di website-nya. Juga teman-teman bisa siapkan general requirements yang udah di-list juga di website-nya, ada juga supporting documents-nya. Lalu next ke poin 2 di application 101-nya, siapin berkas administrasi jauh-jauh hari. Jadi di sini teman-teman emang butuh spare waktu yang cukup lama, terutama untuk dokumen yang butuh legitimasi dan perlu waktu lainnya seperti surat rekomendasi dan hasil tes bahasa. Mungkin untuk teman-teman yang masih ada waktu untuk mendaftar seperti teman-teman yang sekarang masih di bangku kuliah S1, untuk hal rekomendasi juga mungkin teman-teman bisa mulai perbaiki hubungan sama dosen supaya nanti juga lebih gampang. Dan yang ketiga tentang esai. Jadi esai itu emang jarang banget sekali jadi langsung oke gitu. Karena kadang ada grammar error, typo. Jadi emang penting banget proses review, baik itu teman-teman yang lakuin secara berulang atau minta tolong teman. Dan juga harus diingat bahwa pengerjaan dari persiapan dokumen ini juga harus tetap sesuai dengan time constraints. Jadi karena ada deadline yang sudah ditentukan. Nah, di sini teman-teman yang butuh bantuan juga Etude bisa membantu untuk proofreading service esai teman-teman sekalian, baik itu dari masalah kontennya, koherensi, dan juga grammarnya. Lalu yang keempat tentang surat rekomendasi, disarankan dari yang punya hubungan dengan Australia, tapi penting juga untuk yang punya hubungan dengan teman-teman sendiri. Ini supaya surat-suratnya lebih personal juga dan benar-benar tahu tentang kondisi teman-teman. Dan yang terakhir mengenai force major, jadi teman-teman harus dicek juga atau dicari emergency kontaknya dari pihak AAS. Jangan last minute untuk menghindari server down, lalu simpan draft essay sebagai backup. Jadi ini ada quotes juga dari Mas Bagus, peran kamu sekecil apapun di profesimu sekarang akan tetap dihargai oleh pihak pemberi beasiswa AAS. Jadi penting juga untuk kamu beritahu kontribusimu apa dan rencanamu apa, tidak perlu muluk-muluk tapi tidak terlalu plain juga. Nah, jadi untuk sekilas dari timeline AAS sendiri, sekarang sudah di tanggal 15 Mei, sekitar 15 hari lagi, online application-nya ditutup di tanggal 31 Mei. Lalu nanti teman-teman akan diberikan notifikasi result selection-nya untuk interview di bulan Juli 2021. Kemudian yang terpilih akan mendapat informasi lanjutan mengenai interview dan juga IELTS test date. Lalu di sekitar Agustus teman-teman akan melakukan interview dan juga IELTS test hingga akhirnya di September akan mendapatkan notifikasi dari pihak AAS. Jadi di sini teman-teman juga bisa bertanya langsung tentang pengalaman Mas Bagus, baik itu dari proses pendaftaran maupun setelah diterimanya. Ada PDT juga, pre-departure training, yang bisa teman-teman tanyakan. Oke, sekarang kita coba lihat beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman di sini. Pertanyaannya bagus-bagus banget nih. Saya coba langsung bacakan aja ya Mas Bagus ya. Satu persatu nanti boleh langsung dijawab. Oke, jadi pertanyaan pertama. Ini dari Mas Bayu. Selamat malam Mas Bagus dan tim Etude. Selamat malam. Saya mau bertanya berdasarkan pengalaman dan sepengetahuan Mas Bagus. Ini pertanyaan pertama, Mas.
pada saat pengisian form online Oasis, ini pertanyaan teknis sih. Untuk penulisan nama tempat, misal untuk tempat kelahiran, alamat rumah, dan sebagainya, apakah semua diterjemahkan ke bahasa Inggris atau tetap ke bahasa Indonesia? Contohnya Provinsi Jawa Barat, apakah diubah menjadi West Java? Oke, itu pertanyaan pertama. Mungkin boleh coba dijawab dulu, Mas. Terima kasih. Oke, sebenarnya nggak semua harus di apa diterjemahin ya. Kalau humornya sih kan kalau misalnya tempat tinggal di Keramat gitu, maksudnya diterjemahin jadi mistik gitu kan. Keramat mistik gitu kan. Bahasa Inggrisnya gitu. Nggak mungkin juga gitu. Kayak misalnya provinsi itu better emang untuk diterjemahkan jadi bahasa Inggris. Misalnya Jawa Barat ya West Java Province itu. Tapi kalau misalnya jalan misalnya JL titik itu bisa aja tetap ditulis JL titik gitu, terus nomor berapa, nama jalannya apa, itu oke nggak apa-apa, karena belum tentu kan, terutama nama jalan ya, belum tentu tiba-tiba Pak Pos yang ini tahu bahasa Inggris, karena kan patokannya sebenarnya kan nama jalan kalau Pak Pos kan. Kalau masalah provinsi kan yang ngantar ke rumah surat itu kan juga nggak bakal merhatiin segitunya gitu. Tapi kalau nama jalan kemudian ditulis pakai bahasa Inggris dan ribet, takutnya kalau misalnya dari pihak kedutaan besar atau dari pihak Australia Awards itu mau kirim sesuatu ke kalian itu jadi masalah. Gitu. Karena kan basisnya dari data yang ada di Oasis kan. Kayak gitu. Jadi provinsi, ibu kota, misalnya Jakarta Selatan, jadi South Jakarta, itu nggak apa-apa. Terus, apa lagi ya? Ya pokoknya yang arah mata angin sebisa mungkin diterjemahkan lah. Tapi kalau nama jalan tuh nggak pakai bahasa Indonesia aja. Gitu. Oke, makasih Mas jawabannya. Biasanya kalau untuk alamat sendiri, mungkin memang tujuannya kan kirim-kirim dokumen ke alamat kita, jadi saat dokumen itu sampai di daerah kita juga bisa lebih gampang dikenali. Jadi memang ada beberapa yang sebaiknya ditranslate dan juga ada beberapa yang lebih baik tetap apa adanya. Next, masih pertanyaan dari Mas Bayu. Menurut experience Mas Bagus, berapa jeda waktu secara timeline dari pengumuman kelolosan tahap akhir wawancara ke pre-departure training? Misal tahun ini kan dengar-dengar pengumuman tahap akhir itu bulan September 2021. Nah, PDT-nya itu kira-kira berapa bulan berikutnya? Ya, langsung jawab ya. Kalau jeda waktu biasanya nggak lama sih. Kalau misalnya September awal, biasanya Oktober itu udah mulai PDT. Cuman kapan PDT-nya sampai seberapa lama itu tergantung dari kemampuan teman-teman nanti. Misalnya pas habis PDT, ngelihat dari TOEFL sama IELTS yang dikasih waktu ngirim aplikasi itu ternyata di bawah requirement dari universitas yang di Australia, itu bisa aja sampai 6 bulan kalian harus PDT untuk memperbaiki bahasa Inggris kalian. Dulu sih sampai ada yang 1 tahun tuh kalian baru berangkat, karena benar-benar berapa kali tes IELTS tuh masih kurang terus gitu skornya. Cuman jarak antara dari pengumuman sampai PDT itu rata-rata cuma sebulan gitu, karena kan perkiraan mereka yang tes IELTS-nya sudah mencukupi, sebisa mungkin Januari sudah bisa enroll di perkuliahan gitu. Karena berarti September pengumuman, Oktober PDT, Desember berangkat, atau mungkin Januari berangkat. Januari itu ntar nanti ada istilahnya kayak di ospek lagi sama Australian Award Scholarship di tempat kuliah masing-masing. Februari mulai perkuliahan. Seperti itu. Oke, makasih Mas, bagus jawabannya. Next ada pertanyaan lagi dari Lydia. Pertanyaannya adalah, apakah kalau ingin berganti karir sehingga ingin mengambil S2 lagi, menurut Mas Bagus, apakah akan didiskualifikasi oleh panitia seleksi? Oke, jadi pertanyaannya sebenarnya sudah pernah S2 atau belum? Soalnya ini kan ambil S2 lagi kan. Kalau ganti karir sih sebenarnya nggak masalah gitu. Kalian dari private sector, terus kemudian pengen ke public sector, it's okay. Dari private sector ke NGO, misalnya tujuannya terus ngambil S2 di bidang development studies misalnya, ya nggak masalah gitu.
sebenarnya. Terus dari private sector atau di private sector tapi tempat kerjanya beda, ya nggak masalah juga. Australia Awards itu tidak membatasi teman-teman mau berkarir di mana, enaknya itu. Yang penting kalian bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang kalian dapat, itu aja sih sebenarnya. Oke, makasih Mas. Next pertanyaan dari Alfiana. Izin bertanya Mas Bagus, ingin mendapatkan insight dari pengalaman Mas Bagus. Berapa lama gap year yang dilalui Mas Bagus dari graduate untuk apply beasiswa AS? Apa struggle yang dialami Mas Bagus, serta bagaimana Mas Bagus melalui setiap struggle tersebut? Mungkin boleh di-sharing, Mas. Bentar, saya lulus 2009. Ada mungkin. Jadi setelah saya kerja 7 tahun, saya baru apply. Lulus dari sana. Tapi bukan berarti ini ya, teman-teman kan punya prioritas sendiri. Jadi waktu itu kenapa sampai 7 tahun, karena di beberapa tahun, di 3 tahun awal karir saya itu saya pengen ngejar sesuatu yang ya kerja sambil traveling gitu kan, nggak mikir sekolah. Jadi jangan jadi patokan juga. Kalau kalian habis kerja 2 tahun karir terus pengen cepat-cepat S2, it's okay, nggak masalah gitu. Terus kemudian 2017 ada lowongan Australia World Scholarship, saya nyoba dan alhamdulillah sekali ngirim aplikasi ternyata tembus sampai tahap akhir gitu. Jadi semua orang kan punya pace-nya masing-masing ya. Jadi kalian mau kayak saya kerja dulu di beberapa tempat, terus gain experience di berbagai bidang, kemudian apply scholarship untuk master, it's okay, atau kemudian pengen yang fast track nih, terus konsisten di karir itu aja, terus baru 2 tahun saya ngambil sesuatu yang sesuai dengan apa yang saya mau dan sesuai dengan jenjang karir sebelumnya, terus balik ke karir yang sama, ya nggak masalah juga gitu kan. Beberapa teman saya banyak yang pengen fast track 2 tahun terus apply master juga banyak kok. Oke. Oke, saya ada satu pertanyaan lanjutan nih Mas, dari pertanyaan dari Alfiana. Nah, Mas Bagus punya tips nggak sih untuk teman-teman yang misalkan sudah dari lulus S1 lalu berkarir selama beberapa tahun, ada keinginan untuk lanjut S2 tapi masih ragu karena wah kayaknya sekolah lagi udah lama banget dari sekolah lagi untuk lanjut lagi sekolah. Mungkin boleh di-share Mas. Gini ya, buang jauh-jauh deh. Karena enak, lihat beasiswa mana yang membatasi batas umur. Nggak ada sebenarnya. Karena itu ngambil sesuatu untuk master lagi ketika kalian umur 60 itu bagian dari hak kalian sebagai manusia gitu. Dan Australia Awards itu nggak membatasi kalian umur 60 mau ngambil sekolah, kemudian apply Australia Awards Scholarship, it's not a problem gitu. Mereka tetap malah, oh ternyata ada, ya udah nggak apa-apa selama aplikasinya bagus dan make sense, kita lolosin gitu. Dan teman-teman kuliah saya di sana ada beberapa yang udah ya mungkin setingkat manajer senior, direktur, atau mungkin direktorat jenderal kalau misalnya di pemerintahan gitu, pejabat eselon yang baru ngambil S2, duduk bareng sama saya gitu. Terus aku nanya, kok kamu baru ngambil kuliah? Iya, soalnya waktu itu saya memang pengennya kerjain dulu aja ya teorinya, belakangan untuk mempertajam aja gitu. Tapi ada juga yang kemudian, enggak, teori penting, karir gue kan masih panjang gitu. Jadi gue bangun pondasinya dari awal, karirnya bisa belakangan gitu. Ya terserah lah. Tapi kemudian gue udah umur segini nih, masa lanjut S2? Jangan. Gitu. Atau mikir, gue terlalu muda, masa gue ngambil S2? Ya jangan juga gitu. Karena kan belajar itu kan nggak ada ruginya gitu kan. Kalian pasti dapat sesuatu lah dari situ, mungkin dari pengalaman secara knowledge, secara saintifik, atau berbagi pandangan dengan teman, atau mungkin dari pengalaman hidup kalian ketika sekolah di luar. Banyak banget, kayak misalnya saya belajar bagaimana orang Melbourne itu menghargai bahwa jalan itu milik semua orang. Begitu saya pulang ke Jakarta, kayak jalan itu punya yang buat yang punya mobil doang ya, pembagiannya seperti itu. Terus saya belajar kenapa orang Melbourne bisa sampai segitu. Ternyata ada sejarahnya di belakang itu. Gitu. Dan kemudian sampai kebijakan publik terkait transportasinya seperti apa itu
Itu yang mungkin suatu saat kalau saya punya kesempatan, saya pengen aplikasikan di Indonesia kalau ada kesempatan dan kemampuannya. Karena belajar dari situ, nggak berhubungan langsung sama apa yang saya ambil di University of Melbourne gitu. Wah, mantep banget, mantep banget Mas. Kita masih punya banyak pertanyaan, kita lanjut dulu ya Mas. Yep. Next ada pertanyaan lagi dari Mas Bayu. Apakah indikasi bahwa submission aplikasi beasiswa AAS berhasil itu ada notifikasi dari email AAS-nya? Saya menanyakan ini untuk memastikan bahwa saat submit itu keadaan servernya aman alias tidak down. Ada, pasti. Dan itu langsung dari perwakilan Australia Award yang di Indonesia. Dan lucunya pada waktu itu seluruh penerima dapatnya itu pengumumannya bukan atas nama dia, karena memang ada error di situ. Jadi begitu nerima alamatnya, terus pembukanya, kalian diterima jadi Australia Award Scholarship, yeay! Begitu lihat dokumennya, kok bukan nama gue, benar nggak sih ini? Jangan-jangan salah lagi. Gitu kan. Ternyata pas dicek, oh emang benar, cuman karena memang ada error di bagian server, jadi antara nama yang dituju di email dengan dokumen yang terkirim tuh beda gitu. Dan si anak itu jadi terkenal satu batch. Oh, lo yang bikin masalah nih gitu. Cuman emang ya expect aja pasti ada error lah, karena sistemnya kan nggak perfect ya. Dan ada sekitar 6.000 aplikan kalau nggak salah. Jadi banyak banget. Dan mungkin tahun ini akan lebih banyak. Karena kan di extend 1 bulan lebih ya ininya. Sampai akhir Mei. Tadinya kan akhir April tuh udah selesai gitu. Terus aplikasinya di extend 1 bulan. Pasti akan lebih banyak. Tapi untungnya bukan prank ya Mas ya. Jadi orang itu emang beneran keterima, cuma salah aja dokumennya. Itu udah yang bener nih. Kok namanya beda? Gak PHP. Oke. Next, pertanyaan dari Denisa. Untuk pertanyaan spesifik, how have you contributed to solving a challenge or to implementing change or reform? Menurut Kak Bagus, apakah baiknya memberikan study case atau menjabarkan beberapa change yang sudah dilakukan? Selain itu, apakah berpengaruh apabila kita menggunakan pengalaman yang berhubungan oleh negara lain selain Australia? Bentar, itu kan pertanyaan sebenarnya kan dibuat untuk pribadi kan. Kalau kemudian berkaitan dengan Australia, kayaknya nggak related juga gitu. Sebenarnya kan harusnya apakah antar study case atau sebenarnya apa yang sudah saya lakukan. Kalau bisa dua-duanya. Case-nya apa? Terus apakah itu berkaitan dengan studi yang kalian akan jalani nanti? Dan kemudian apa yang sudah kalian lakukan gitu. Karena kan sebenarnya yang diharapkan dari seorang pemegang master program atau yang udah punya ijazah master kan adalah kalau S1 lu belajar teori, kalau S2 sebenarnya lu belajar 30% teori, 70%-nya itu sebenarnya formulasi dari suatu aksi yang akan kamu lakukan gitu. Jadi antara ada study case, teori, dan kemudian yang sudah dilakukan itu apa, atau yang akan dilakukan itu apa gitu. Itu yang harus dijawab sih sebenarnya. Kayak gitu. Oke, makasih Mas jawabannya. Next, masih ada pertanyaan dari Denisa. Untuk pengalaman personal, memilih course dan institusi, sejauh apa kakak menarik pengalaman tersebut? Apakah berdasarkan pengalaman dunia kerja? Dan bagaimanakah proses kakak meyakinkan bahwa course dan institusi yang dipilih adalah yang terbaik bagi kakak, AAS, dan Indonesia? I see. Ya, pertanyaan berat banget ya. Pertama sih pasti kita lihat pertama, universitasnya apa? A, B, C. Terus kita lihat alumni-alumninya siapa aja yang pernah ada gitu kan. Terus yang kalian pernah kerja sama siapa aja dengan apakah ada alumni dari universitas tersebut? Enak nggak sih mereka gitu? Atau begitu ngomong soal yang agak berat dikit, nyambung nggak sih? Orangnya songong nggak sih? Karena ada satu universitas yang terkenal keren banget, tapi kemudian lulusannya emang dididik buat yang jadi orang yang snob gitu. Dan merasa, ya gue lulusan universitas A, lu nothing gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Kultur itu banyak gitu kan. Kayak gitu. Justru
kalau kemudian lulusannya enak diajak kerja, punya teori yang kemudian bisa di-share, kalian coba, oh kira-kira dia dari universitas mana. Terus yang ketiga itu terkait siapa aja sih pengajarnya gitu. Dulu tuh kalau misalnya mau ngambil ekonomi politik di Australia, orang pasti menujunya ke Murdoch University. Meskipun di antara mungkin kayak bandingin ANU, bandingin Queensland, Adelaide, atau Unimel, nama Murdoch itu tidak terlalu besar ya gaungnya di Indonesia. Tapi semua profesor, semua pengajar terkait teori ekonomi politik yang benar-benar robust, benar-benar dalam itu ada di situ gitu loh. Sampai pada satu titik profesor-profesor itu pensiun dan cabut ke beberapa universitas karena di hijack gitu. Jadi kadang nama universitas itu penting, jaringan alumni penting, karena makin besar jaringan alumni nanti kalian akan berbagai tukar pengalaman pasca lulus itu juga penting. Yang ketiga yaitu profesornya siapa. Karena kan S2 itu kalian akan ngambil ilmunya dari profesornya kan, bukan dari universitasnya gitu. Kalian akan berinteraksi terus gitu, karena bikin paper akan dijejalin di pokoknya diiris tipis-tipis lah sama profesor itu. Kalau kalian nggak dapat sesuatu apapun dari profesor itu ya mending jangan. Kayak gitu. Apakah pertanyaan tadi ditanyain waktu wawancara dulu, Mas? Iya, pasti ditanya, lu kenapa ngambil ini? Misalnya, kenapa ngambil 3 itu? Saya waktu itu ngambil ANU, Unimel, satu lagi Sydney University. Oke. Karena saya lihat profesornya ini. Di ANU ada Profesor Hal Hill. Terus di Unimel, saya tahu tuh, saya searching dan benar riset tentang profesornya. Ada Kate McDonald. Karena saya butuh analisis yang penting terkait business and public policy. Karena kan Indonesia kalau mau bikin public policy, kelompok bisnisnya punya suara yang sangat kuat untuk mempengaruhi kan. Saya perlu teori di situ yang agak kuat dan profesor ternyata yang bagus di situ gitu. Sempat bimbang juga. Terus di Sydney University juga sama gitu. Terus tapi dicetur lagi, kalau misalnya ketiga-tiganya dapat, kamu pilih mana? Gitu. Ya saya akan lihat mana yang lebih bagus dan mendorong saya untuk belajar, karena tidak semua kota punya kultur yang baik untuk edukasi gitu. Kayak Sydney benar-benar, bukannya saya mencerca Sydney ya, tapi kalau dibanding buat edukasi, Sydney itu benar-benar kota yang metropolis gitu. Rame banget. Kalian bakal benar-benar bising gitu, malah kalau kalian nggak punya mental yang kuat malah lebih sering jalan-jalan daripada ininya gitu. Itu saya pakai priority sih, dan sebenarnya itu yang akan dilihat gitu, bagaimana kita membuat prioritas. Oh, mantap. Riset tentang kota tujuan, kampus tujuan juga memperlihatkan kalau kita makin siap ya buat Iya. lanjut S2-nya. Jadi bisa lebih meyakinkan pihak pemberi beasiswa. Oke, next pertanyaan dari Denisa lagi. Apakah durasi perkuliahan mempengaruhi konsiderasi pemilihan? Karena untuk master ada yang 1 dan 2 tahun. Iya, pastinya gitu. Jadi itu yang saya dapatkan waktu saya milih ANU, ada Unimap, ada Universitas Sydney. Di ANU saya dapat 2 tahun, di Unimap saya dapat 1 tahun. Sementara kalian sebenarnya bisa minta nego untuk memperpanjang itu nantinya kalau misalnya lolos Australia Awards ya. Tapi lagi-lagi jawaban iya dan tidaknya itu tergantung dari AS akan, oh kamu bisa diperpanjang masa studinya dari 1 tahun jadi 1,5 atau 2 tahun. Nah itu kemudian akhirnya berpengaruh pada strategi kira-kira mata kuliah apa yang akan diambil. Karena pastinya ada inti mata kuliah yang udah ngambil kredit. Misalnya 1 semester kalian maksimal cuma bisa ngambil 3. Karena apa 3 itu? Karena 1 mata kuliah itu udah ngambil 50% dari total kredit yang kalian bisa dapat gitu. Biasanya 1 mata kuliah itu bobot kreditnya kalau di Australia itu 25%. Kalau dia udah 50% bobot kreditnya, kalian cuma dapat 100 poin gitu, 100 poin kredit, ya 1 mata kuliah utama, 2 mata kuliah pilihan kan. Dan kalian harus lakukan itu benar-benar gitu. Strategi yang lain adalah kalau kalian pengen benar-benar belajar dengan cuma 3 mata kuliah, rasanya nggak cukup. Akhirnya kalian harus bisa cari
studi di tempat lain, sit in atau misalnya ikut diskusi-diskusi di tempat lain, banyak sebenarnya di Australia kayak gitu. Lembaga-lembaga riset tuh open banget, ada banyak. Oke, makasih Mas. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman ya. Tadi juga ada beberapa komentar juga dari teman-teman yang pertanyaannya sudah dijawab. Terima kasih juga untuk insight-insight-nya yang best banget, lalu sharingnya dan jawabannya lengkap dan sangat jelas gitu Mas. Next, ini masih ada pertanyaan nih dari Sandi Syam. Menurut Mas Bagus, bagian apa yang paling mempengaruhi Mas Bagus saat itu diterima AAS? Yang mana yang paling memberikan poin penilaian yang paling besar? Apakah itu kontribusi yang sudah dilakukan, rencana pasca studi, atau bagaimana maintain hubungan diplomatik Australia-Indonesia? Saya nggak tahu ya, tapi sebenarnya kalau kalian minta ke Australia Awards terkait penilaian, lulus ataupun nggak lulus, kalian boleh minta itu. Saya kira-kira hasil penelitiannya apa sih waktu itu. Cuman saya nggak minta, saya dan apa tidak ada skor untuk itu gitu loh. Cuma ada alasannya aja. Kenapa kamu lulus? Karena kamu ini kuat ini gitu. Kenapa tidak ini. Tapi biasanya ternyata studi kamu tidak sesuai dengan yang kita lagi tuju tahun ini gitu. Tapi intinya kalau kalian minta skornya paling kuatnya di mana, nggak bakal dikasih. Karena kan itu sebenarnya penilaian itu kan bukan basis angka ya, tapi kan dari banyak faktor gitu, dan laporannya memang jadi pewawancaranya nanti dua, satu profesor Indonesia, satu dari universitas di Australia gitu. Jadi antara dua ini itu kalau saya sempat lirik-lirik waktu wawancara tidak ngasih skor, tapi kayak nulis assessment biasa aja. Oh, anak ini bisa ini, terus jawabannya begini gitu. Bisa elaborasi di bagian mana, itu aja sih sebenarnya. Jadi poin paling kuat saya di mana nggak tahu juga, mungkin dari sisi experience atau mungkin dari kemampuan saya untuk bisa menjawab pertanyaan profesor tadi yang terkait kalau kamu ngurusin ekonomi makro yang cuma ngawang-ngawang, dampaknya apa buat nelayan yang ada di Maluku, dan kemudian saya bisa jawab itu. Karena beliau pun kayak waktu nanya itu jujur kayak menyepelekan orang gitu loh. Dan kalian jangan makan hati di situ. Itu salah satu strategi untuk mengetes mental kalian ya. Jadi pas nanya itu, public policy is shit anyway gitu. Sambil ngomong gitu, sambil makan lemper coba. Terus nggak ngelihat kita waktu kita jawab. Jadi kan ya, lu sebenarnya benar-benar nanya enggak sih gitu. Segini amat, tapi ya emang begitu gitu. Salah satu strateginya gitu. Jadi nggak usah dimakan hati. Yang penting kalian jawab dan punya statement yang benar-benar kuat gitu. Oke, jadi dari attitude wawancara juga itu salah satu ujian ya buat pesertanya. Dan diambil hati. Tapi untuk hasil teman-teman bisa minta secara transparan dari AS. Mungkin bisa untuk feedback teman-teman juga. Ya, evaluasi. Evaluasi, benar-benar. Next ada pertanyaan dari Setia Mahanani. Saya baru saja mengikuti TOEFL ITP dan baru tahu juga ada IELTS test dari AS itu sendiri. Hasil tes saya kurang sedikit dari requirement. Apakah langsung gagal secara administratif? Karena saya cukup pede dengan substansial esai saya. Bila bisa dipertimbangkan, maka saya lebih baik fokus concern di IELTS. Terima kasih. Jadi gini, jadi nilai IELTS yang buat daftar beasiswa sebagai syarat administrasi akan dilihat lagi pas nanti kalian setelah PDT. Jadi kalau misalnya dapat IELTS 6 nih, terus universitas yang kalian tuju mintanya 6,5. Ya selama PDT kalau nilai kalian tidak mencapai 6,5, ya itu akan diperpanjang biasanya PDT-nya. Gitu. Karena atau kalau misalnya sampai batas waktu PDT, misalnya dulu tuh maksimal ada yang 1 tahun PDT, kemudian nilai IELTS-nya benar-benar mentok nih, nggak bisa 6,5 ternyata, selalu kurang, tetap akan dibantu kok, gitu. Karena kan sebenarnya biasanya dilihat lagi, oh
teman-teman kurangnya di mana pas IELTS, apakah di bagian penulisan, atau di bagian oral, atau di bagian grammar. Dan sebenarnya yang paling penting itu adalah sebisa mungkin di bagian penulisan gitu. Karena kalian akan paper kan. Jadi sebisa mungkin kejar di bagian penulisan itu nilai IELTS-nya stabil lah dan mencukupi dari requirement minimum yang universitas yang kalian tuju nanti. Kalau oral kan kalian nanti PDD bakal terus ngomong bahasa Inggris. Terus nanti di sana ngomong bahasa Inggris ya pasti bisa gitu. Grammar toh nanti di sana sekarang udah ada software yang namanya Grammarly gitu kan apa gitu kan. Nanti kalian bisa dulu saya iuran sama teman-teman untuk itu ya. Jadi kan bisa ngecek juga gitu kan. Tapi untuk koherensi nulis tentang tool penulisan essay itu yang benar-benar nggak bisa diganggu-gugat sih. Karena itu benar-benar based on atau rely on our capability kan. Gitu aja. Ya memang dari writing cukup penting untuk karir kedepannya menulis paper. Tadi dengar-dengar kata paper saya merinding sendiri Mas. Tapi kalian nggak bakal langsung, oh kamu nggak IELTS-nya ini terus kamu saya kick dari Australia World Scholarship. Nggak. Kalau kalian udah dinyatakan lulus, PDT pasti akan terus gimana cara kalian bisa berangkat. Nah ini juga yang menjadi salah satu keunggulan dari beasiswa AS untuk teman-teman yang mungkin belum baca-baca keseluruhan. Jadi di AS ini teman-teman nggak perlu punya LOA karena nanti setelah diterima sebagai penerima beasiswa AS justru teman-teman akan dipandu oleh AS untuk apply kampusnya dan juga tadi dipandu juga diberikan pelatihan bahasa Inggris supaya skornya memenuhi syarat atau kualifikasi dari kampus tujuan. Oke. Next ada pertanyaan lagi dari Lydia Feradila. Sewaktu Mas Bagus apply, apakah Mas Bagus memberikan 2 referee report, di mana yang satu dari akademisi dan satu dari work supervisor, atau yang dari akademisi ini hanya untuk pelamar S3? Dari dosen sih, karena saya udah 7 tahun kerja waktu itu, jadi mau balik. Kemudian saya lulusan UGM di Jogja, jadi mau balik ke Jogja itu buat ngambil surat rekomendasi agak males. Akhirnya saya minta dari teman rekan-rekan waktu saya sempat kerja gitu, jadi konsultan. Kebetulan saya kenal sama direkturnya CSIS, Pak Philip Vermonte. Jadi saya minta rekomendasi beliau gitu. Dan kebetulan kan beliau itu salah satu duta dari Australia Award Scholarship. Jadi begitu saya lihat, oh prominent leader, punya track record di bagian riset yang dalam, dan tahu saya kerja secara profesional. Yang kedua, pernah berhubungan langsung dengan Australia. Jadi ketiga kriteria itu terpenuhi, ya sudah saya minta ke beliau. Gitu. Yang kedua, saya minta bos, pimpinan saya, surat yang kedua, seperti itu. Jadi biar imbang lah. Itu aja sih. Oke, makasih Mas sharingnya. Terakhir ini ada pertanyaan lagi dan sepertinya pas juga sama waktu kita, udah mau jam 9. Pertanyaan terakhir dari Alfiana. Ini sebelumnya juga sempat mengajukan pertanyaan. Jadi thanks a lot Mas Bagus for best insight-nya. Izin bertanya lagi untuk mengambil S2 dulu Mas mengambil S2 jurusan Public Policy ya. Universitas di Australia yang recommended untuk jurusan Public Policy apa aja untuk tambah referensi? Aduh, gimana ya? Maksudnya yang recommended itu susah ya. Maksudnya kan gini, semua universitas yang punya public policy di Australia itu bagus karena mereka punya dasar yang kuat untuk mendirikan satu jurusan, terutama terkait jurusan public policy, karena kan mereka punya riset yang banyak juga terkait kebijakan publik di negara-negara terutama Asia Tenggara dan kayak Indonesia gitu kan. Jadi tapi kalau saya lihat sih pertama saya gini ya, bikin 10 besar dulu, 10 besar universitas yang punya public policy. Terus kemudian dikerucutin lagi, mana yang kira-kira dari 10 besar ini ranking 5 teratasnya mana. Dari 5 teratas dikerucutin lagi, mana yang, balik lagi tadi, mana yang punya alumni yang cukup besar, terus kontribusi di Indonesia banyak. Yang ketiga, paling penting banget, profesornya senior dan punya banyak riset di Indonesia. Karena percuma kalau kemudian
universitas ini bagus, tempatnya enak buat belajar. Tiba-tiba profesornya nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Gitu. Dan atau lebih condong karena drop-dropan dari Eropa. Banyak banget kalau misalnya ada profesor kemudian drop-dropan dari Amerika, atau maksudnya dulu dia ngajar di Amerika terus ke Australia, atau dari Oxford terus pindah ke Australia, terus benar-benar blank terkait kondisi kebijakan di Asia Tenggara atau kasusnya terkait Indonesia misalnya. Ya mau ngapain coba? Akhirnya kan ilmunya dia juga jangan-jangan dia cuma tahu masalah di negara maju gitu. Sementara kan kita negara berkembang, nggak match gitu kan jadinya. Seperti itu. Jadi dilihat lagi sih, seperti bukan mana yang terbaik sebenarnya. Dari beragam faktor nggak ada yang bisa dikatakan, oh this is the best, this is not. Enggak. Kalau kalian patokannya dari apa sih namanya? Ranking universitas dunia itu kan banyak banget tuh. Ya itu mungkin bisa jadi salah satu faktor, tapi bukan jadi faktor utama. Itu aja sih. Gitu. Wah, makasih banyak Mas Bagus. Ini kebetulan udah pas juga jam 9. Mungkin Ya. dari teman-teman kalau misalkan masih ada pertanyaan masih boleh. Tapi kalau sudah cukup, mungkin kita bisa tutup sesi webinar malam hari ini. Jadi sekali lagi kami dari Etud dan juga teman-teman di sini, Etudian, mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Bagus atas waktunya, share-nya, sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat jelas dan banyak sudut pandang baru yang bisa diambil bagi kita semua. Terima kasih banyak buat waktunya. Dan sebelum webinarnya ditutup, kita akan mengadakan foto bersama sebagai kenang-kenangan. Mungkin untuk teman-teman yang sudah join, boleh menyalakan kameranya sebentar. Untuk sesi foto bersama. Dan juga untuk teman-teman sekalian yang sedang mempersiapkan pendaftaran AS yang memang deadline-nya ini tanggal 31 Mei, bisa langsung mampir ke link tree-nya Etud. Ada di link bio di Instagram Etud, di mana teman-teman bisa mengikuti proofreading service Etud untuk membantu teman-teman masalah dokumen esainya seperti motivation letter dan pertanyaan-pertanyaan lain yang memang ada di aplikasi AAS. Juga sebentar lagi akan ada drop-in consultation tanggal 19 Mei, itu juga gratis. Jadi teman-teman abis ini langsung follow aja semua sosial media Etud untuk tahu infonya lebih lanjut. Oke. Sorry, boleh nambahin sedikit nggak? Ya, silakan Mas. Tadi aku lupa bahwa sekiranya ada teman-teman yang dari wilayah Indonesia Timur terus mau apply, sangat di-encourage banget karena dan persyaratannya agak sedikit berbeda, jadi agak sedikit lebih mudah untuk teman-teman di Indonesia Timur, bukan karena diskriminasi atau memudahkan, karena memang kita pengen ada pemerataan akses di sana, karena kan akses mereka untuk tes IELTS dan lain-lain juga lebih sulit. Terus nanti pas PDT pun ada pilihan mau di Bali ataupun di Jakarta. Jadi feel free aja, jangan sampai pikir oh ini pasti kalah kompetisi sama teman-teman yang di Jawa atau bagian Indonesia Barat, jangan sampai seperti itu juga gitu. Oke, terima kasih tambahannya Mas. Juga ini ada Kak Yunita, mungkin ada yang mau ditanyakan Kak? Oh enggak, oh tadi soalnya raise hand. Oke, jadi sekarang kita foto bareng dulu ya teman-teman. Saya coba capture screen pertama, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Lalu screen kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di webinar malam hari ini. Boleh mematikan kameranya lagi. Jadi sampai ketemu di acara-acara selanjutnya dari Etud Edu Indonesia. Jangan lupa untuk selalu stay tune dan follow semua sosial media Etud untuk mengetahui informasi-informasi terkait beasiswa dan kuliah di luar negeri. Sekali lagi terima kasih Mas Bagus buat waktunya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Etud. Terima kasih, sehat-sehat terus Mas di Filipina dan semoga urusannya. Oke teman-teman semua, semangat terus untuk mempersiapkan pendaftaran beasiswa dan kampus. Jika ada apa-apa bisa langsung menghubungi admin di semua channel sosial media Etud. Jadi sekian dari Etud, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.